Jadi Bapak sekalian, saya lanjutkan ya bahwa ada dua istilah kalau zaman Belanda dulu itu pendidikan itu ada dua istilah yang dulu, pendidikan dan pengajaran. Nah ini yang saya sering menyebut ini ada penyakit kita yang namanya sekolahisme, ya sekolahisme, penyakit yang menyamakan antara pendidikan dengan sekolah. Jadi kementerian kita dulu waktu awal merdeka namanya Kementerian Pengajaran. Nah, dalam bahasa Belanda disebut dengan onderwijs. Onderwijs itu pengajaran. Nah, kalau pendidikan itu disebut opvoeding. Di barat pun sekarang begitu. Di Korea, di Cina, di mana-mana waktu anak-anak itu yang disebutkan adalah opvoedingnya, yang ditekankan dulu. Maka mereka sebut itu penanaman karakter. Ya, jadi saya dapat cerita dari seorang profesor saya bahwa di Jepang itu anak misalnya kelas umur 10 tahun lah ya, SD ya, itu sudah ditanamkan kedisiplinan, kejujuran, ya, teamwork, solidaritas antar teman itu ditanamkan dari kecil. Jadi kata profesor nih, kalau misalnya satu kelompok itu 10 orang di Jepang, 9 orang datang tepat waktu, 1 orang terlambat. Nah, apa yang dilakukan 9 orang anak ini? 9 orang anak ini dia menghadap gurunya dan minta mereka dihukum, bukan nyalahkan yang satu. Nah, itu solidaritas bahwa mereka harus teamwork gitu. Ya, saya sering cerita pernah ngisi kuliah bareng dengan seorang profesor dari Bandung, dari ITB di Solo waktu itu ya. Dia menceritakan tentang pertemuannya dengan seorang profesor di Korea, karena dia ini heran keliling dunia melihat kemajuan yang diraih Korea Selatan. Kok bisa Korea Selatan itu sudah dalam beberapa hal sudah mengalahkan Jerman, Jepang. Nah, dia ketemu seorang profesor di Korea. Ternyata yang ditanamkan apa di sini? Profesor Korea ini bilang ke mahasiswanya, kalian jangan malas seperti orang Jepang. Ya, sederhana kan? Jangan malas seperti orang Jepang. Bukan orang Jawa. Ya. Jadi orang Jepang dibilang malas. Nah, itu tuh dia cara mengangkat semangat orang Korea. Ya, ditanamkan supaya nggak suka Jepang. Ya. Jangan beli mobil Jepang. Kita bisa buat sendiri. Nah itu semangatnya seperti itu. Bangsa Korea. Nah itulah yang padahal dulu ya penanaman nilai-nilai seperti ini Rasulullah SAW sudah kasih contoh, memberikan teladan. Ya. Rasulullah itu umur 25 tahun sudah diangkat sebagai al-amin, gitu kan? Orang terpercaya oleh masyarakat Arab pada waktu itu. Dan beliau sangat menanamkan itu, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birru yahdi ilal jannah. Jujurlah kamu. Nah sekarang kita lihat ya, bangsa-bangsa yang menekankan kejujuran itu sukses. Ini salah satu yang terkenal itu Finlandia. Finlandia itu 3 tahun terakhir dia dinyatakan oleh PBB sebagai negara paling bahagia di dunia. Kita aja di ranking 84 tahun ini. Tahun lalu 92 dari 156 negara. Finlandia itu negara yang katanya saya udah kesana itu tempat paling nyaman ditinggalkan. Masyarakatnya itu suka bayar pajak karena mereka percaya dengan pemerintah. Jadi rasa saling percaya, ya, itu trust, kan? Jujur, gitu ya. Kuncinya di kejujuran. Bahwa di Finlandia itu pendidikannya sangat menekankan kejujuran. Jadi sebelum yang lain, ya, jujur, dan mereka meraih sukses. Lihat orang Jepang kan, ada barang di jalan saja mereka mau ngambil dan milik orang lain. Nah, dia saya di Universitas Islam Internasional di Malaysia kuliah di sana. Lama saya nggak Kuala Lumpur, waktu suatu ketika kalau saya taruh tas laptop saya di belakang saya waktu sholat jamaah. Begitu saya salam, tas saya udah nggak ada. Saya sholat tuh, ya. Tapi alhamdulillah rupanya diselamatkan sama mahasiswa. Dibilang Ustaz hati-hati jangan taruh tas waktu sholat di belakang. Gitu. Di sini pengalaman bisa hilang. Gitu. Bayangkan di masjid saja, bukan sendal ya, di dalam masjid itu bisa hilang. Nah ini gimana ya? Kita ini kan bangsa Muslim yang harusnya ya menjadi contoh dalam penerapan akhlakul karimah itu. Ya. Nah ini jadi teladan. Saya kayak bangsa Korea tadi. Kamu jangan malas kayak orang Jepang. Itu kan kunci kemajuan
tujuan. Dan doa Rasulullah yang mengajarkan pada kita, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, jauhkan kami dari sifat lemah dan malas. Gitu. Jadi kita kuncinya di situ. Rasulullah betul-betul menanamkan ya, jiwa kerja keras, gitu ya, disiplin yang tinggi, sehingga murid-murid Rasulullah itu menjadi manusia terbaik. Bahkan kalau kita ikuti standar surat Al-Anfal 65, ya ayuhan nabi kharidil mu'minina alam kita iyakum minkum isruna sobiruna yaglibu mi'atain wa iyakum minkum mi'ah yaglibu alfan minalladina kafaru fa'innahum qawmun la yafqahun. Wahai Nabi, siapkan orang mukmin untuk berperang. Ya, ini bukan ayat teroris, ini ayat pertahanan. Lihat bangsa-bangsa semua sekarang, Thailand, Korea, Cina, ya, Israel, Amerika, termasuk Singapura. Itu mereka rakyatnya semua disiapkan perang. Ya, rakyatnya wajib militer. Ya, jadi santri-santri Thailand yang ada di Gontor itu pas giliran wajib militer harus pulang. Jadi mereka menyiapkan itu. Rasulullah itu mendidik para sahabat, ya, kekuatannya itu 10 kali lipatnya orang Romawi. Dan nanti waktu perang Yarmuk terbukti umat Islam mampu mengalahkan bangsa Romawi yang kekuatannya jumlahnya itu berkali-kali lipat dari kaum muslimin. Itu jadi Rasulullah itu melahirkan generasi terbaik yang beliau sebut sebagai khairun nas qarni, sebaik-baik manusia itu zaman. Itu betul, kualitas sahabat Nabi itu 10 kali lipatnya bangsa Romawi. Itu yang hebat. Nah, generasi inilah yang sebetulnya dididik dengan model yang sama. Ya, generasi Rasulullah ini modelnya yang tadi disebutkan oleh Imam tadi itu adalah model yang dikatakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ta'addabu tsumma ta'alla. Beradablah kamu, kemudian berilmulah kamu. Ini rumus. Ya, Abdullah bin Mubarak, seorang ulama besar di masa tabi'in, beliau mengatakan kadal adabu yakunu thulutsaini. Porsinya adab dalam agama kita itu adalah 2/3. Jadi agama Islam itu sepertiganya ilmu, 2/3-nya adab. Nah, adab itu ya memang kalau Ibnu Hajar Al-Asqalani mengartikan adab sebagai al-akhdhu bi makarimil akhlaq, ya, realisasi dari akhlakul karimah. Itu apa namanya, adab. Makanya adab itu perilaku yang baik. Beberapa sekolah Islam sekarang alhamdulillah sudah menerapkan konsep adab. Saya pernah diminta mengisi seluruh kepala sekolah SMP SMA Al-Azhar, ada 62-an ya sekarang SMP SMA itu Al-Azhar Indonesia. Sekarang tagline-nya sekolahnya begini, beradab dan berkualitas. Sudah, mereka pengurusnya sudah datang ke pesantren ke kami, kita diskusi cukup panjang bagaimana strategi, karena ini paling susah pendidikan. Yang tadi orang Belanda menyebut opvoeding, ya, menanamkan nilai. Nah ini juga yang disebut Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan. Mengapa Ki Hajar Dewantara pendidikan taman siswa? Kan beliau ini berkali-kali ditangkap Belanda, ya, sampai akhirnya istrinya bilang, Kang Mas itu kan sudah janji sama Kiai Dahlan mau aktif dalam pendidikan. Ki Hajar Dewantara itu aktivis politik, masuk penjara terus gitu. Sampai juga masuk penjara teman-teman. Akhirnya beliau 1922 mendirikan Taman Siswa, kan Kiai Zaman Dahlan buat 1912 mendirikan Muhammadiyah. Jadi melawan penjajahan, gitu ya, dengan pendidikan, karena yang dirusak oleh penjajah itu bukan hanya politik, bukan hanya ekonomi, kan, pendidikan. Maka Pak Natsir mengutip kata-kata semua guru-gurunya, ya, dengan pendidikan dan pengajaran kita melepaskan umat Islam dari belenggu agamanya. Nah, caranya begitu merusak. Nah, jadi kenapa nanti umat Islam ini ya, rakyat jadi Dewantara itu marah dengan konsep pendidikan Belanda, ya. Nah, itu baca pidatonya Ki Hajar Dewantara 1922. Apa kata Ki Hajar? Pernah waktu begitu Menteri Nadiem Makarim jadi menteri itu, saya tulis artikel di Harian Republik. Saya nggak pernah, meskipun saya dulu wartawan di istana zaman Pak Harto, tapi saya nggak pernah komentari menteri. Nah, sekali saya menteri naik, saya komentari dalam artikel cuma Nadiem Makarim. Ya, saya tulis judulnya Harap Cemas. Ya,
ya pendidikan kita. Saya ada harapan juga nih, ya Menteri Nadiem ini melakukan terobosan dalam birokrasi, ya, karena problem pendidikan kita ini banyak di urusan birokrasi. Kan sekarang langsung Pak gebrak Merdeka Belajar, gitu ya. Nah begitu Pak Nadiem pidato di UI 4 Desember tahun 2019 meluncurkan kampus Merdeka, nah, kami tulis, ya, saya tulis artikel judulnya Menteri bicara kami sudah menerapkan. Karena di Attaqwa College yang seperti IMAT ini kita sudah menerapkan konsep kampus Merdeka, ya, tapi saya tambahin dengan kampus Merdeka dan beradab, bukan hanya merdeka, ya, karena konsep pendidikan kita ini harus mengajarkan orang beradab. Kata Umar bin Khattab itu ta'addabu tsumma ta'allam. Bahkan dalam tafsir Ibnu Katsir juga disebutkan, ya, ku anfusakum wa ahlikum nar, ya, di tafsir Ibnu Katsir itu dijelaskan maknanya, ya, menurut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah adibu wa alimu. Jadi perintah saya kalau ngasih nasihat pernikahan sering sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya, kan itu perintah Allah jelas. Kalau kita suruh jaga mobil, kita tahu kan caranya gimana, jaga motor, jaga rumah. Sekarang kalau jaga dirimu dan keluargamu supaya nggak masuk neraka, supaya semua masuk, gimana caranya? Nah ternyata ada caranya. Kata Ali bin Abi Thalib, adibuhum, jadikanlah anak-anakmu orang-orang beradab. Kedua, wa'allimuhum, jadikanlah anak-anakmu orang-orang berilmu, ya. Jadi ini yang aneh. Kemudian nanti banyak orang tua nggak ngerti apa itu adab, padahal ini perintah Allah langsung dalam Al-Quran, perintah Rasulullah, ya, Rasulullah apa namanya, akrimu auladakum wa ahsinu adabahum, kata Rasulullah, muliakanlah anak-anakmu, wa ahsinu adabahum, dan perbaikilah adab mereka. Ya, dalam hadis yang lain Rasul bersabda begini, hakul waladi ala walidihi ayyusina ismahu wa yusina maudi'ahu wa yusina adabahu. Hak anak atas orang tuanya, gitu ya. Artinya apa? Kewajiban orang tua terhadap anaknya, ya. Itu apa? Pertama, ayyusina ismahu, ya, memberi nama yang baik kepada anaknya, itu kewajiban orang tua. Yang kedua, memberikan tempat tinggal yang baik. Ya, ada teks lain itu buat aksinu urdi'ah, memperbaiki persusuannya, itu hak anak juga. Tapi yang ketiga, buat aksinu ada bahu, dan perbaiki adab. Jadi kalau kita baca surat Luqman ayat 12 sampai 19 itu di buku saya ini, saya satu bab khusus saya kupas surat Luqman ayat 12 sampai itu ada. Ya bunayya la tusyrik billah inasyirka la dzulmun adzim. Itu kan ada pada Allah. Kemudian bahwa selainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidayhi ilayyal masih. Ada pada orang tua, ya. Kemudian nanti ada pada diri sendiri, ya. Termasuk di surat Luqman ayat 17 sangat penting, ya. Itu menekankan orang tua itu wajib mendidik anaknya menjadi calon-calon pejuang. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'alal ma'asabah inna dzalika min azmi. Wahai anakku, dirikanlah sholat, ya, dan tegakkanlah amar ma'ruf nahi munkar. Ya, jadi tidak ada dalam Al-Quran yang orang tua memesankan, ya, mata kuluna min ba'di, kamu nanti makan apa kalau aku sudah tidak ada, gitu. Para nabi dulu selalu pesannya pada anaknya, mata kuluna min ba'di, kalau aku sudah tidak ada, siapa yang kamu sembah? Karena tanggung jawab di akhirat itu. Nah sekarang ini yang banyak sekali keliru, ya, dalam memahami pendidikan, bahwa orang tua itu sibuk mencarikan anaknya buat sekolah, tapi tidak sibuk menyiapkan anaknya menjadi orang beradab dan berilmu. Nah, ini yang bahaya, karena di sekolah itu mungkin anaknya dididik adab, mungkin tidak. Bahkan tidak sedikit nanti sekolah yang mengarahkan anak menjadi tidak beradab, termasuk tidak beradab pada Rasul, termasuk tidak beradab, ya, kepada para ulama. Saya
sering tanya anak-anak yang hafal Quran, misalnya pesantren saya tanya, coba tolong sebutkan negara maju. Ya, ada guru. Apa tuh? Contoh negara maju itu Pak, kalau dalam kurikulum kita. Ya. Saya kan nyebut negara maju itu ya Pak, Amerika, gitu kan. Coba kan memang di kurikulumnya begitu sampai sekarang. Ciri-ciri negara maju, gitu ya. Negara income per kapitanya sekian, gitu kan. Pemerintah kita sekarang saya buat program Indonesia akan jadi negara maju tahun 2045. Negara maju itu income per kapitanya 9.000 US dollar per tahun. Maaf, oh iya 9.000 US dollar per tahun per kapita. Ya, itu. Nah sekarang Indonesia ini masih middle low income, di angka 4.500 US dollar per tahun. Itu Insya Allah ya target pemerintah Indonesia akan jadi negara maju tahun 2045 dengan income per kapita 27 juta rupiah per orang per bulan. 2045, sekarang umur saya 55 tahun, berarti 2045 tambah 25 tahun, umur berapa? 80 tahun. Nah insya Allah pas jadi presiden ya, 80 tahun ya. Itu 20 jadi target. Jadi di kepala dari saya zaman SMP, negara saya ini disebut negara yang sedang berkembang. Sekarang negara kita masuk negara, jadi kapan berkembang? Sedang terus berkembang terus gitu ya. Kapan majunya? Nah itu yang namanya maju ya materialistis gitu kan. Kurikulumnya begitu, nggak benar. Saya beberapa kali ngisi pengajian di Mahkamah Konstitusi. Saya sampaikan kenapa di konstitusi kita, pendidikan kita melahirkan orang beriman atau orang mulia. Nggak ada kriteria iman tanpa akhlak mulia. Bahkan presiden, gubernur, wali kota itu kriteria sukses. Nggak ada kriteria sukses itu. Dia berhasil nggak meningkatkan iman takwa. Dianggap remeh. Ya. Jadi saya bilang ke anak-anak, kamu ngafal Quran tapi otak kamu yang mungkin. Al-Quran itu jadikan cara berpikir. Yang namanya maju, ya. Bagi Al-Quran itu iman takwa. Orang itu kalau beriman, bertakwa, berakhlak mulia, itulah orang yang maju. Kriteria utamanya itu. Ya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama wal ardh. Itu negara maju. Jadi kalau anak-anak kita ini, karena di sekolah dicekoki ilmu yang salah, dia kalau jadi pejabat nggak ngerti gimana merumuskan pembangunan yang ideal. Karena negara yang terbaik, yang paling maju di dunia dan nggak bisa dilampaui negara lain, itu negara Nabi, negara Madinah di masa Rasulullah. Itu negara terbaik. Jadi akhirnya kita hilang gambaran tentang negara yang terbaik. Madinah itulah negara di mana di situ manusia-manusia beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Ya, kasihan kan, saya lihat anak-anak itu kasihan. Orang tuanya juga nggak ngerti, anaknya juga nggak tahu bahwa di sekolah dapatnya itu kok. Ya, siapa yang mau disalahkan? Ya, jadi akhirnya dia nggak ngerti bahwa namanya orang sukses itu adalah orang yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Orang kalau berakhlak mulia sekalian pasti sukses. Maka Rasulullah menjamin akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang beriman yang terbaik itu yang terbaik akhlaknya. Manusia yang paling sempurna imannya kan yang terbaik akhlaknya. Coba kalau orang itu akhlaknya mulia seperti Rasulullah SAW. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Orang yang akhlaknya mulia, dia jujur. Kalau orang jujur, siapa yang bisa mampu mengalahkan orang jujur? Kedua, dia tidak malas. Ya, dia tidak sombong, dia tidak dengki. Ya, dia tidak ria. Kan itu akhlakul karimah. Nah kalau orang berakhlakul karimah, dia pasti unggul kan, gitu kan. Dia bekerja keras, dia jujur, gitu kan. Dia tidak dengki dengan orang lain, dia tidak sombong. Ya, dia memelihara kehormatan dirinya, iffah. Itu akhlakul karimah. Ya. Maka para ulama kita kan, bahkan ilmuwan muslim terkenal namanya Ibnu Haytham menulis kitab khusus Tahdhibul Akhlaq. Ibnu Miskawe dan ulama-ulama yang menulis kitab-kitab akhlak itu. Nah, kita masalahnya semua termasuk Universitas Islam saya tanya, berani nggak menerapkan standar kelulusan kita itu akhlak? Ya. Nah kita tidak yakin, ya, masih nganggap bahwa sukses itu kalau matematikanya hebat. Ya. Saya dulu waktu masuk IPB
matematika saya 9, hampir 10. Ya, 2 semester di IPB saya ngambil matematika. Ya, saya hampir hampir nggak pernah kuliah karena boleh nggak kuliah waktu di IPB itu. Ya, saya udah tahu lah, insya Allah saya dapat B, gitu ya. Karena ibu saya cuma nyuruh saya lulus. Ini yang ini nggak usah dicontoh. Ya, karena dulu saya udah mau pindah ke PTIG, nggak boleh. Kamu harus selesaikan IPB dulu ya. Sudah, perintah ibu saya selesaikan IPB, ya saya selesaikan, gitu ya. Nah, jadi adab tadi, ya, adab itu ini penting. Adibu wa alimu. Nah, nanti bagaimana operasionalnya mungkin khusus dengan guru, ya. Karena ini yang sekarang diperlukan. Dan di sekolah-sekolah, misalnya sekolah Katolik, yang diterapkan itu kedisiplinan. Saya ada beberapa contoh. Saya punya mahasiswa nulis disertasi doktor tentang satu madrasah di Tangerang. Yang madrasah itu mau tutup, tapi kemudian dia ubah kurikulumnya, dia terapkan disiplin yang tinggi. Ternyata dalam waktu singkat madrasah itu kemudian melahirkan anak-anak yang bagus-bagus. Karena jadi jam 7 itu dia bilang, saya tutup pintu gerbang, kepala sekolah pun nggak boleh masuk kalau sudah jam 7. Disiplin, ya. Setelah itu sholat duha, ngaji, gitu ya, fikih ini betul. Ternyata justru sekolah itu meningkat karena orang percaya, ya. Itu yang diperlukan dari sekalian. Jadi berbeda dengan sekolahisme. Beda. Sekolahisme itu nganggap ya pendidikan sama dengan sekolah. Jadi masa Nabi nggak ada sekolah. Apa di masa Nabi nggak ada pendidikan? Ya, itu berbahaya kalau orang sekolahisme merasa setelah selesai S1 dia merasa tidak wajib dididik lagi. Akhirnya banyak orang yang merasa setelah lulus S1 sudah selesai pendidikannya. Saya sering dikasih CV riwayat pendidikan, gitu ya. Riwayat pendidikan itu SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Saya tanya, kalau saya sudah S3 dokter, apa saya nggak dididik lagi? Kan gitu kan namanya gitu. Jadi seolah-olah pendidikan sudah selesai. Ini fatal. Saya usulkan makanya nama kementerian ini perlu diubah. Kementerian Urusan Persekolahan. Karena Menteri Nadiem itu yang diurus memang sekolah. Ya kan? Kementerian Pengajaran saja terlalu luas masih gitu. Dia memang Menteri Urusan Persekolahan. Kan Menteri nggak ngurus pengajian di masjid. Kan akhirnya bahaya orang ngaji di masjid dianggap itu bukan pendidikan, kan gitu. Itu dianggap rekreasi rohani. Gitu, dianggap ya main-main lah kalau sempat gitu kan, kalau nggak sempat nggak apa-apa. Baru kalau sekolah dia serius ya, karena dia sudah tercekoki ya. Kalau pendidikan program penting yang harus dilaksanakan pemerintah itu apa? Misalnya I'tikaf Ramadan itu harus ada anggaran negara gitu. Itu program penting peningkatan kualitas SDM Indonesia ya. Nah itu contoh ya tentang adab tadi. Makanya misalnya Imam Malik ya, ini semua ulama banyak saya. Imam Nawawi menulis kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Imam Bukhari menulis kitab Adabul Mufrad. Imam Al-Mawardi menulis kitab Adabul Dunya wad Din. Yang terkenal ini Imam Ibnul Jamaah. Ini ada mahasiswa saya menulis disertasi doktor tentang kitabnya Ibnul Jamaah. Ya, judulnya Tadkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'alim. Ya, ini baru lulus juga ada mahasiswa saya nulis disertasi doktor konsep pendidikan berbasis adab dari Ahasan. Ahasan itu gurunya Pak Natsir. Dan beliau dalam mendidik murid-muridnya itu menerapkan konsep pendidikan berbasis adab. Maka dari situlah lahir Pak Natsir, ya, Kiai Haji Isa Ansori, Ustadz Abdul Rahman yang pimpin Persis 23 tahun. Ya, itu berdasarkan konsep pendidikan berbasis adab. Adab itu disiplin. Saya punya mahasiswa dari Makassar nulis disertasi doktor tentang pendidikan kader ulama ya, Syekh Al-Bugisi ya. Syekh Al-Bugisi ini ulama besar di Sulawesi Selatan yang murid-muridnya itu jadi ulama banyak sekali ya. Ulama-ulama di Sulawesi Selatan itu lahir dari pesantrennya Syekh Al-Bugisi. Syekh Al-Bugisi ini sangat disiplin, bahkan dalam disertasi itu cerita Dr. Abdul Qadir. Saya begini aja, kalau ada santrinya makan sambil bercanda disuruh pulang. Begitu disiplinnya ulama. Jadi kamu nggak pantas jadi ulama.
makan kamu bercanda. Coba dulu ulama kita seperti itu. Ada, kita sudah mengumpulkan banyak disertasi tentang pendidikan akhlak di pondok-pondok pesantren. Ya. Salah satunya misalnya di pesantren Raudhatul Thalibin di Rembang, itu pesantrennya Kiai Haji Bisri Mustafa. Beliau mendidik santri-santrinya dengan akhlak itu dengan nyanyian berbahasa Jawa. Ya, itu bagus, apa nyanyiannya itu dinyanyikan. Nah kalau di pesantren kami yang kita terapkan tuh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kitabnya Adabul Alim wal Muta'allim, itu santri SMP wajib menamatkan kitab Adab Guru dan Murid. Ya, kalau di SD bahkan ada kitab Adabul Insan, ya, kitab adab yang untuk SD. Ya. Nah naik lagi nanti Ta'limul Muta'allim, ya, karya Syekh Al-Zahidi. Banyak kitab-kitab adab itu bisa kita ambil dari mana-mana. Karena nah itu yang hilang lagi dalam pendidikan kita nanti masalah. Karena adab ini paling susah. Kalau orang ngajar itu mudah. Saya bilang setan juga bisa ngajar, kan gitu. Kan kalau ngajar rukun sholat ada 13, setan juga bisa kan orang ini. Tapi menanamkan nilai supaya anak mencintai sholat, nah itu setan nggak bisa. Gitu ya. Kalau mengajarkan yang membatalkan puasa ini, setan bisa ngajar. Gitu. Kalau itu saja, ya. Tapi untuk mengajak, menanamkan nilai kecintaan untuk berpuasa, nah itu setan nggak bisa. Nah, sekarang jangan sampai guru berhenti di levelnya bukan setan, gitu. Di level yang setan bisa mencapai itu, gitu. Harusnya guru kan melampaui, ya, melampaui apa namanya, makomnya setan. Ya. Iblis itu kan mengenal Allah. Iblis itu dialog dengan Allah. Iblis kenal. Iblis itu tahu Allah itu ada, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Bijaksana gitu. Tapi iblis nggak mau diatur oleh Allah. Nah, makanya jangan mengikuti jejaknya iblis. Gitu ya. Jadi pendidikan kita Indonesia bukan negara agama. Ya, jangan dicampuri pendidikan kita dengan pendidikan agama. Loh, Bapak kan orang Muslim. Apa nanti di akhirnya ditanya, menteri kamu bikin kurikulum kok nggak ikuti Quran dan Sunnah? Apa menteri akan ngomong, ya Allah negara saya kan bukan negara Islam? Apa ngomong begitu? Ini udah bumi malaikat di akhirat, gitu ya. Jadi nggak begitu dong jawabannya. Menteri itu ngomongnya, ya Allah saya sudah ajukan kurikulum yang sesuai dengan Quran Sunnah, tapi ditolak oleh Presiden. Nah gitu kan, yang tanggung jawab Presiden. Presiden ditanya, kenapa kamu buat? Ya Allah saya sudah ajukan ke DPR, ditolak oleh DPR. Nah DPR ya digebukin. PKS kenapa kamu? Ah gitu kan. Oh kamu sudah tolak ya Allah, kalah suara dengan yang lain. Nah selamat PKS. Ya, selamat P3 gitu. Jadi apa yang kita perjuangkan? Jadi saya nggak suka guru-guru gimana nih sistem pemerintah begini, pemerintah. Loh, kok takut sistem pemerintah? Pemerintah manusia. Ya kan kalau kadang-kadang ada soal begini Pak Presiden. Berikut ini apa? Asal usul manusia di Indonesia. A ada, B kerah, C tuyul, D cacing, misalnya gitu ya. Dijawab ada dapat pahala tapi nggak dapat nilai. Dijawab kerah dapat nilai tapi dosa. Nah, terus pilih mana? Dijawab kerah atau manusia? Jawab ada atau kerah? Ya, saya bilang ke guru-guru ya, kalau aful iman, selama lemah iman, jawab keras sambil istighfar. Nah, itu solusinya itu. Astagfirullahaladzim gitu ya. Tapi tahu itu salah. Itu kan begitu, ya kan? Sama kayak sales tanya ke saya, Ustaz tuh kalau kita sales nih harus promosi, padahal kita tahu nih barang yang kita promosikan ini nggak sesuai, gitu kan? Dosa enggak? Ya dosa, kamu bohong. Terus gimana? Ya istighfar. Namanya dosa itu istighfar. Masa istighfar terus? Ya tidak apa-apa, istighfar terus. Sambil berdoa dan Allah ngasih pekerjaan yang lebih baik, yang bohongnya nggak terlalu sering. Ya. Jadi kita bisa jadi pendidikan itu di situ, pendidikan itu. Nah kalau model pendidikan di sini itu diterapkan betul, ada akhlak itu ditanamkan, kemudian ilmu. Ya, so anak kalau sudah kena adabnya, ilmu akan masuk sendiri. Dia akan tahu kan salah satu adab itu ada pada ulama.
Ya, dia nggak akan meletakkan artis di atas ulama. Dia lebih mencintai Imam Bukhari, ya, daripada artis sekarang. Zaman saya sih Desi Ratnasari, ya, tapi sudah lampau. Siapa sekarang artis yang top? Ya, dia lebih mencintai Imam Bukhari daripada Raffi Ahmad. Tapi dia lumayan bagus ya. Pukul lah pukul, ya. Kadang-kadang ada anak sekolah saya tanya di Bekasi, kamu kenal Kiai Nur Ali? Enggak. Kamu kenal pukul? Tahu pukul? Tahu. Keterlaluan gitu. Jadi Kiai Nur Ali Kiai ulama besar gitu ya, di Bekasi, pahlawan nasional, nggak kenal, ya kan? Jadi itu nggak beradab. Kenal Muhammad Nasir? Nggak tahu. Tahu Buya Hamka? Nggak tahu. Nah, di Palembang juga begitu, jangan sampai nggak kenal saya Abdul Somad Al-Palembani, Sultan Badarudin di sini, gitu kan? Ya itu nggak beradab. Ya, Buya Hamka sudah nulis dalam tafsir begitu di surat Al-Maidah. Ya, anak-anak kita, kata Buya Hamka, ini strategi orientalis dan misionaris untuk menjauhkan anak-anak dari agamanya apa? Anak-anak kita dididik sejarah yang salah, kata Buya Hamka, sehingga anak-anak kita lebih mencintai Gajah Mada daripada Raden Patah. Kenal nggak Raden Patah? Orang mana? Orang mana ya? Mana yang orang Palembang? Mana ibu-ibu yang orang Palembang? Raden Patah itu orang mana? Itu raja pertama di Jawa, Raden Patah. Aslinya mana Raden Patah? Palembang. Masa nggak tahu mana? Jadi orang Jawa itu diistrikan orang Palembang. Makanya saya pilih istri orang Palembang. Banyak dulu yang kejar-kejar saya. Jadi begitu ininya. Ya, jadi kita harus kenal sejarah itu. Itu kebanggaan orang Palembang. Saya Abdul Somad Al-Palembani itu menulis satu kitab, ini Mat lagi nulis itu apa namanya, saya Abdul Somad Al-Palembani itu apa? Beliau menulis satu kitab jihad. Yang kitab jihad itu, ini kata seluruh orang Belanda bilang, kitab itu menjadi rujukan jihad di Nusantara, ya, terutama di Aceh. Jadi perang Sabir di Aceh itu, melawan Belanda itu, rujukannya kitabnya orang Palembang. Kalau Palembang jangan bukan hanya pempek yang penting. Jadi karya ulama Palembang ini kaya, peradaban Islamnya tinggi di sini. Nah ini harus anak-anak harus bangga, gitu, ya, dengan para ulama dan pemimpin-pemimpin Islam di Palembang. Dan cara Belanda itu namanya, Pak Nasir bilang itu namanya nativisasi. Orang-orang Islam di seluruh dunia Islam, di Yordan, di Mesir itu dibelokkan, mereka lebih bangga ke zaman pra-Islam, ya, sehingga mereka tidak kenal tokoh-tokoh Islam. Orang Mesir lebih bangga Fir'aun daripada Amr bin As, gitu lah, ya kan? Orang Mesir katanya, saya pernah ke Mesir, bilang begini, Fir'aun itu udah mati aja masih ngidupin kita, gitu. Jadi mereka bangga dengan Fir'aun. Nah itu contoh ya bagaimana cara penjajah membelokkan. Jadi kita akhirnya apa nih? Akhirnya pendidikan kita nanti kita kehilangan generasi. Apa yang hilang? Generasi yang mereka bercita-cita melanjutkan perjuangan Rasulullah. Banyak lulusan kita sekolah Islam marah dan sebagainya, pesantren-pesantren marah, tapi nggak jadi pejuang. Ya, tidak tertanam ruhul jihad. Kenapa? Karena salah ngajar sejarahnya, ngajar agamanya salah. Jadi seriusnya di kita. Mudah-mudahan ini harus nanti kita perbaiki. Ya, kita kemarin di Dewan Dakwah kita usahakan, coba kita buat satu contoh model pendidikan Islam di Palembang ini, mulai dari apa namanya TK gitu ya sampai ke perguruan tinggi. Jangan terjebak dengan materialisme, jangan terjebak dengan pola barat. Yang pendidikan itu justru dibuat untuk melemahkan orang-orang Muslim. Dan ini yang dikatakan Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin itu menghidupkan ilmu-ilmu agama. Kenapa waktu itu dibilang ilmu agama mati? Itu di zaman Abbasiyah.
Padahal orang ramai belajar agama, ulama-ulama banyak aja. Kenapa? Karena mereka belajar agama untuk cinta dunia. Ya, maka di pesantren kami itu kami pasang spanduk besar kata-kata Al-Ghazali, karena kata-kata ini luar biasa. Ya. Ayyuhal harisul ilm, wahai anda yang mencari ilmu. In kunta taksidu bitolabil ilmi, jika anda mencari ilmu, lil munafasat wal mubahat wa taqaddum alal aqran wastimalata wujuhin nas wa jam'a khutamin dunya fa anta sa'in fihat bidiniha. Wahai anda yang mencari ilmu, jika anda mencari ilmu untuk hebat-hebatan, untuk unggul-unggulan supaya anda dipuji manusia, anda jadi perhatian manusia, atau anda mau menghimpun harta benda dunia, anda sudah berjalan menghancurkan agama anda. Wa ihlaki nafsika, merusak diri anda dan guru anda, wa ustadika, wa bayi akhiratika di dunia, dan menjual akhirat anda untuk dunia anda. Ya, Rasulullah dalam hadis juga mengingatkan, barang siapa mencari ilmu, yang pastinya ilmu itu ya, ditujukan untuk mencari keridhaan Allah. Ya, tetapi dia mencari ilmu semata-mata untuk kepentingan dunia, maka kata Rasulullah, dia tidak akan mencium baunya surga. Ya, itu di satu pesantren, saya punya mahasiswa itu di Prabu Muli, Sumatera Selatan mungkin. Apa? Bukan kotanya. Prabu Muli. Bukan. Yang dekat-dekat Bengkulu juga apa namanya? Gitu loh, punya gitu. Nanti saya pernah ke sana, dia kebetulan mahasiswa saya, dia punya pesantren di sana, pesantren Al Azhar namanya. Saya pernah diundang ke sana, pesantrennya sampai perguruan tinggi. Apa ya? Nanti deh, lupa kalau saya. Dan tua, bukan. Lido, Senggawa atau apa? Lubuk Lido. Itu ada pesawat langsung ya ke sana, ada Lubuk Lido dari Jakarta. Saya pernah ke sana. Itu saya lihat di pesantrennya besar pasang itu hadis Nabi itu, yang tadi itu ya, siapa yang mencari ilmu untuk tujuan dunia gitu ya, maka tidak akan mencium baunya surga. Karena dulu kita di pesantren itu, bahkan saya pernah ngisi wisuda aliyah ya, di Garut, pesantren besar, pesantren Bentar, pesantren nomor 19 Persis. Itu almarhum Ustaz Tak Mukhtar, itu namanya apa mudirnya, pesantren kiainya, bilang begini waktu menyerahkan ijazah itu ke muridnya, dulu kiai saya menyerahkan ijazah ini sambil mendoakan mudah-mudahan ijazahnya tidak laku. Kenapa? Takut ilmunya disalahgunakan. Ya, takut, jadi mencari ilmu bukan karena Allah lagi. Ya, jadi kan akhirnya apa Pak? Untuk mencari dunia semata. Bukan berarti nggak boleh kita unggul. Orang Islam harus unggul di dunia, harus menang di dunia, harus profesional gitu. Tapi itu bukan tujuan, itu sarana. Karena tujuan yang sebenarnya adalah ibadah dan berjuang di jalan Allah. Nah itulah kita harus melahirkan kadang-kadang. Jadi kan begini, ini kalau saya ngomong sampai jam 12 nggak selesai. Karena kita harus segera ke penghulu ya. Saya kira seperti dulu yang saya sampaikan. Tadi saya simpulkan aja, intinya dua, adribuhu wa alimuhu. Ya, tanamkan adab kata Umar bin Khattab, wa alimuhu, didik mereka berilmu. Nah, berilmu itu juga panjang. Tadi Iman jelaskan, saya jelaskan tentang pendidikan itu TOP intinya, top. Ya, top itu T-nya, tanamkan adab atau akhlak mulia sebelum ilmu. Itu dulu pendidikan. Jadi jangan gini prinsipnya. Jangan berikan orang itu ilmu yang tinggi sebelum akhlaknya baik, karena nanti dia berpotensi menjadi penjahat berilmu. Itu berbahaya ya. Makanya pesantren kami waktu awal berdiri sampai sekarang tingkat SMP kami beri nama pesantren Sauli Al-Islami. Sauli bahasa Arab tuh, Sauli. Sebetulnya waktu itu kami mau mendekatkan dengan silat, seolah-olah ini pesantren silat ya. Memang benar, kurikulumnya 3, ada kitab silat, bertiga ada. Hampir tiap hari latihan silat Pak Emen di pesantren. Di pesantren itu guru silatnya 2.
Iman ini sebelumnya guru silat juga dia, tapi sekarang kegemukan, jadi guru silatnya selalu nurunin berat badan. Dia udah pelatih silat juga, pelatih taekwondo. Nah, dulu anak-anak kita latih betul supaya mereka semuanya wajib latihan silat, hampir tiap hari. Ya, itu kurikulum pokok, bukan ekstrakurikuler. Dia berapa sekolah Islam kok bela diri jadi ekstrakurikuler? Ya benar itu. Ada di mana mengatur intra, ekstra, itu tidak Islami. Yang fardu ain ekstrakurikuler, yang mubah intrakurikuler, ini nggak berada kurikulumnya. Jadi ngatur kurikulum pun harus sesuai dengan konsep adab dalam Islam. Ya, mana yang lebih wajib, gitu ya, dan mana yang kurang itu diinikan. Ya. Kemudian wa'alimuhum ini nanti ilmu. Jadi pertama tadi adab ya. Kedua tadi utamakan ilmu fardu ain. Utamakan ilmu fardu ain. Kami mencoba di tempat kami dia lulus SD itu wajib sholatnya benar, wajib ngajinya benar, wajib akhlaknya benar. Kita nggak lulus kan kalau anak bahkan di pesantren yang akhlaknya nggak benar, misalnya bohong 3 kali itu kita keluarkan. Bohong sekali keluar surat peringatan 1, bohong kedua surat peringatan kedua, bohong ketiga orang tuanya panggil tanda tangan materai, bohong sekali lagi keluar, itu sudah kesepakatan. Ya, nah itu nanti juga ada teknik-tekniknya untuk menanamkan. Jadi utamakan ilmu yang fardu ain. Kemudian yang ketiga baru pilih ilmu fardu kifayah yang tepat sesuai dengan potensi dan kebutuhan umat. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya demikian. Mohon maaf.